Halo pendengar, apa kabar? Kembali lagi bersama channel Tukang Ota Film. Kali ini Mimin bakal ngerangkumin alur cerita film 1917, di mana film ini menceritakan misi heroik dua orang prajurit muda dari Inggris yang bernama Scofield and Black yang berlatar belakang pada Perang Dunia Pertama. Mereka diminta untuk menyampaikan pesan kepada pasukan lainnya guna mencegah gugurnya nyawa ribuan tentara. Lalu bagaimanakah upaya dua orang prajurit itu dalam menuntaskan misinya yang terbilang mustahil itu? Oke, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Pada awal film, terlihat dua orang prajurit yang bernama Scofield and Black yang tengah beristirahat di bawah rindangnya pohon. Pada saat beristirahat sejenak, mereka kemudian dihampiri oleh seorang sersan, di mana sersan itu mendapatkan perintah dari Jenderal Erin Moore untuk memanggil Scofield dan Black untuk menghadap Jenderal Erin Moore. No, Sarge. Mereka yang terlihat begitu penasaran kenapa jenderal memanggil mereka. Sampai-sampai mereka berasumsi bahwa pasti ada kabar besar yang akan disampaikan kepada mereka. Di saat Scofield dan Black berhadapan dengan Jenderal Erin Moore, Black dan Scofield mendapatkan misi dari Jenderal Erin Moore. Dikarenakan Black yang pandai membaca peta dan juga memiliki saudara kandung yang bernama Letnan Joseph Black di Resimen Devons yang kedua. Sebelum Jenderal Erin Moore menyampaikan misi apa yang ia berikan kepada Black dan Scofield, dia menjelaskan bahwa Resimen Devons kedua yang dipimpin oleh Kolonel Mackenzie akan melakukan pengejaran ke arah pasukan Jerman yang mundur. Dan jika barisan Jerman telah hancur, haluan perang akan berubah menurut Kolonel Mackenzie. Namun sayangnya dugaan Kolonel Mackenzie itu salah. Sebenarnya di titik penyerangan yang akan dilakukan oleh Resimen Devons kedua adalah jebakan dari Jerman. Jenderal Erin Moore yang tidak bisa memperingatkan Kolonel Mackenzie karena kabel telegram milik mereka telah diputuskan oleh Jerman. Di sini pun Scofield dan Black diperintahkan untuk mendatangi Resimen Devons kedua di hutan Crosiles yang berada 1 mil dari tenggara kota Ecosse, dan memberikan surat perintah pembatalan serangan kepada Kolonel Mackenzie yang akan dilakukan oleh mereka besok sebelum fajar. Dan Jenderal Erin Moore pun berkata, jika Scofield dan Black gagal dalam misinya, maka akan terjadi pembantaian 1.600 prajurit, dan itu juga termasuk saudara Black yang bernama Joseph Black. Let's talk about this for a minute. Why? About it. There's nothing to think about. It's my big brother. You would say that because it's not your brother, is it? Here. Setelah sampai di parit terdepan, Black dan Scofield menemui Letnan Leslie. Di sini mereka meminta izin kepada Letnan Leslie untuk melintas ke perbatasan. Saat sebelum berangkat, mereka diberikan flare gun oleh Letnan Leslie untuk memberikan aba-aba jika mereka telah berhasil sampai di seberang perbatasan. Sure. Yes. Saat hendak melintasi kawat, tangan Scofield pun tersangkut dan itu membuat tangannya terluka. Setelah sampai di garis terdepan, mereka mendapati tentara Jerman sudah tidak ada di paritnya. Sontak mereka pun memeriksa parit-parit tersebut. Black yang mendapati bara api yang masih utuh di parit Jerman itu berasumsi bahwa tentara Jerman baru saja meninggalkan paritnya. Mereka yang mencari jalan menuju seberang melalui parit masuk ke dalam sebuah ruangan. Mereka yakin di dalam ruangan itu memiliki akses lain menuju ke seberang. Saat hendak di dalam ruangan, Scofield pun kaget karena menemukan peledak yang dimana katup pemicunya telah dihubungkan dengan benang melintang jalan menuju sebuah ruangan lain. Oh, Jesus. Oh, no. Scott! Bersyukur Scofield yang berhasil diselamatkan oleh Black
Namun akibat reruntuhan itu, Scofield tidak bisa melihat dikarenakan matanya kemasukan debu akibat reruntuhan. Melihat kondisi ruangan yang mulai tertimbun akibat reruntuhan, Black berusaha menuntun Scofield untuk keluar dari ruangan itu. Akhirnya mereka berhasil keluar dari ruangan itu dengan selamat. Scofield yang langsung membersihkan matanya dengan persediaan air yang mereka bawa, sembari Scofield memarahi Black kenapa Black mengajak dia sebagai partner untuk misi ini. Karena peristiwa yang barusan mereka alami hampir merenggut nyawa Scofield. So do you want to go back? Just fire the fucking flare. Up yours, Lieutenant. Setelah perdebatan kecil mereka dari kejadian itu, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka melewati beberapa senjata perang milik Jerman yang telah dihancurkan dan juga melewati perbukitan yang mereka lintasi. Sesampainya di hamparan padang dan luas, mereka melihat bangunan kosong lalu hendak memeriksa bangunan itu. Ketika Black memeriksa bagian dalam bangunan, Scofield yang juga memeriksa bagian luar tak sengaja melihat susu perahan yang masih utuh di dalam ember. Scofield pun mengambil susu itu untuk perbekalan minuman mereka yang telah habis. Ketika mereka mengambil minuman itu, perhatian mereka dialihkan oleh beberapa pesawat yang sedang melakukan pertempuran udara. Di pertempuran udara itu, terlihat satu pesawat yang terkena serangan dan membuat pesawat tempur itu jatuh ke arah mereka. Spontan mereka pun langsung menolong pilot yang terjebak di dalam pesawat tempur milik Jerman yang terbakar itu. Di saat Scofield mengambil air untuk menolong pilot itu, Black tiba-tiba diserang oleh pilot yang tengah sekarat itu dengan pisau miliknya. Melihat itu, Scofield dan Black yang awalnya berniat menolong tentara Jerman, Scofield langsung menembaki tentara itu dengan senjata miliknya. Dengan luka tusukan yang membuat Black sekarat itu, Black berpesan kepada Scofield untuk terus melanjutkan misi ini, walaupun di sini hanya Black yang memiliki kemampuan membaca peta. Namun nyawa Black pun tidak bisa diselamatkan akibat tusukan dari tentara Jerman yang ia tolong. Saat Scofield memindahkan mayat Black, datanglah beberapa tentara Inggris ke arah mereka. Dikarenakan tentara Inggris yang lain itu melihat kepulan asap akibat pesawat milik Jerman yang terbakar itu. Scofield yang memberitahu tentara Inggris lain itu bahwa ia mendapatkan misi pesan darurat kepada Batalion Defense kedua. Scofield pun diberi tumpangan karena kebetulan tentara Inggris itu juga akan melintasi kota Echoes. Sesampainya di kota Echoes, truk yang menumpangi Scofield tidak bisa masuk ke kota itu dikarenakan jembatan akses menuju kota Echoes telah hancur. Di sini pun Scofield yang dikejar oleh waktu karena misinya tersebut, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Di saat Scofield melintasi jembatan yang ambruk itu, ia mendapatkan serangan dari tentara Jerman yang berada di salah satu gedung kota Echoes. Scofield yang berhasil menghindar dari tembakan tentara Jerman itu langsung berlindung ke bawah jembatan. Sontak Scofield pun membalas serangan itu dan berhasil mengenai tentara Jerman yang berada di dalam gedung tersebut. Merasa tidak ada lagi tembakan, Scofield pun menuju ke arah gedung tempat tentara Jerman itu bersembunyi, hanya untuk memastikan bahwa tentara Jerman itu benar-benar telah tewas. Namun yang terjadi adalah beruntung tembakan dari tentara Jerman itu hanya mengenai helm Scofield dan hanya membuat Scofield pingsan. Setelah sadar dari beberapa saat pingsan, Scofield pun melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi saat hendak di luar gedung, Scofield pun kembali mendapatkan serangan yang tidak tahu dari mana asalnya. Beruntung lagi-lagi tembakan itu tidak mengenai Scofield. Scofield yang terus berlari untuk menghindari dari serangan yang menuju ke arahnya. Merasa telah aman, Scofield yang terhenti di salah satu gedung karena melihat kobaran api yang membakar gedung kota di hadapannya. Kan tetapi Scofield melihat seorang tentara yang berada di samping gedung yang terbakar tepat di hadapannya. Scofield yang tidak mengetahui bahwa seseorang itu adalah tentara Jerman atau Inggris, Scofield hanya membiarkan tentara itu. Bahkan tentara itu juga berjalan ke arah Scofield sembari memberikan tembakan ke arah Scofield. Sontak Scofield pun menghindar dan lari dari kejaran tentara itu.
Saat menghindar dari kejaran itu, Scofield mendapati ruangan bawah tanah dan masuk ke dalam ruangan itu untuk bersembunyi. Di dalam ruangan, Scofield sembari memeriksa ruangan itu, melihat cahaya yang berasal dari perapian. Namun selain itu, Scofield juga menemukan seorang wanita di dalam ruangan itu. Wanita yang tampak ketakutan akan kehadiran Scofield itu ditenangkan oleh Scofield. Dan Scofield juga meyakinkan bahwa dia adalah tentara Inggris, bukan tentara Jerman. Nampak setelah tenang, Scofield yang mencoba beristirahat sebentar, wanita tersebut melihat luka di kepala Scofield dan langsung berusaha membersihkan luka Scofield. Di saat itu, Scofield mendengar tangisan seorang bayi. Dan ternyata itu adalah anak si wanita tersebut. Melihat wanita tersebut memiliki bayi, Scofield langsung memberikan bekal yang ia punya. Bahkan Scofield juga memberikan susu perahan yang ia dapat sebelumnya. Scofield pun bertanya kepada wanita itu jalur mana yang harus ia tempuh untuk menuju hutan Crowsilas. Di sini Scofield pun sedikit tenang dan telah mendapatkan jawaban kemana jalur yang harus ia tempuh. Sadar akan waktu yang dimilikinya sedikit, Scofield langsung bergegas pergi. Namun wanita itu meminta Scofield untuk tetap tinggal bersamanya. Sebenarnya Scofield tidak tega meninggalkan wanita itu sendiri bersama bayinya. Namun di sisi lain ia harus menuntaskan misi darurat yang ia jalani. Lagi-lagi Scofield yang hendak melanjutkan perjalanannya, ia kembali bertemu dengan tentara Jerman. Karena keberadaan Scofield diketahui oleh beberapa tentara Jerman, Scofield mencoba menghindar dari kejaran tentara Jerman itu dengan terjun ke sungai. Setelah beberapa jauh hanyut terbawa arus sungai, Scofield terhenti di antara tumpukan mayat-mayat tentara yang telah gugur. Ketika Scofield berenang ke pinggir sungai, ia mendengar suara lantunan nyanyian dari arah hutan. Ia mencoba mendekat ke sumber suara yang ia dengar itu. Karena Scofield tahu lagu yang dinyanyikan oleh suara yang ia dengar itu adalah lagu dari negaranya. Di sana Scofield melihat tentara Inggris yang tengah beristirahat. I'm a wayfaring stranger to Rome. Setelah selesai dengan himne mereka dan hendak akan berangkat, beberapa tentara melihat Scofield dan menyadari Scofield bukanlah dari anggota mereka. Scofield yang nampak kelelahan dan basah kuyup itu pun berkata bahwa dia sedang mencari resimen Devons. Mendengar perkataan Scofield itu, tentara tersebut pun mengatakan bahwa dialah resimen Devons kedua yang Scofield cari. Sontak Scofield yang sempat putus asa akan misi yang ia jalani tersebut, langsung berlari ke arah barisan terdepan untuk mencari Kolonel Mackenzie. Where is your commanding officer? He's in the Halkin pen. Has been called off. General Erenmore has called off the attack. Right, man, go and see the captain. Now I want to stop that. Setelah melewati parit-parit dan tak ada satupun letnan dari barisan gelombang pertama itu mendengarkan kata-kata Scofield untuk pembatalan serangan, Scofield terus menuju barisan terdepan. Dan setelah sesampainya di tempat Kolonel Mackenzie, ia pun dihalangi oleh beberapa tentara. Tetapi Scofield terus berupaya dan berhasil menemui Kolonel Mackenzie. Di suasana genting ini, awalnya Kolonel Mackenzie tidak menghiraukan pesan yang disampaikan oleh Scofield dan mengatakan bahwa Scofield telah terlambat, bahwasanya gelombang pertama telah dikerahkan oleh Kolonel Mackenzie. Bahkan surat yang dibawa oleh Scofield pun tidak dibaca oleh Kolonel Mackenzie. Akan tetapi Scofield kembali meyakinkan dan mengatakan bahwa ini adalah jebakan dari Jerman. Mendengar perkataan Scofield itu, Kolonel Mackenzie terdiam lalu menerima dan membaca surat yang disampaikan oleh Scofield. Melihat isi surat itu, akhirnya Kolonel Mackenzie menyuruh bawahannya untuk menarik mundur kembali pasukannya. Setelah tuntas dengan misinya menyampaikan pesan darurat, kini Scofield melanjutkan misinya untuk menemui Letnan Black, yaitu saudara dari rekannya yang telah tewas sebelumnya. Scofield yang tidak mengetahui ciri-ciri fisik Letnan Black terus mencari di pos perawatan. Bahkan Scofield berteriak dengan memanggil nama Letnan Black.
Akhirnya setelah beberapa saat, Scofield mendengar suara seseorang berbicara. Dan Scofield merasa suara itu sedikit menyerupai suara temannya yang bernama Black. Karena sebelum tewas, Black temannya berpesan kepada Scofield bahwa saudaranya yang ada di resimen Devons kedua itu memiliki banyak kemiripan dengan dia. Di sini Scofield langsung spontan menyapa dan benar bahwa yang ia temui itu adalah Letnan Joseph Black. I'm from the 8th. What the hell are you doing here? You must know my brother. It was very quick. He saved my life. Oh, I'm glad you were with him. Di akhir film ini, setelah menuntaskan semua misinya, Scofield pun beristirahat di bawah pohon, seperti scene pada awal film. Akan tetapi di sini, ia hanya seorang diri, tak lagi bersama rekannya Black. Dan film pun tamat.